Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat sore kalau kalian lihatnya sore. Selamat siang kalau kalian lihatnya siang. Dan selamat malam kalau kalian baru sempat malam ngebuka. Dan mohon maaf tidak selamat untuk yang males-malesan nggak mau nonton videonya. Ketemu lagi sama Bung Tejo, anak-anak. Kita akan belajar fisika hari Jumat seperti biasa. Hari Jumat adalah hari besar, hari fisika sedunia. Kali ini anak-anak kita akan belajar tentang medan magnet. Medan magnet, gaya magnet, dan seluk-beluknya, beserta alat-alat teknologi yang kemudian berhubungan dengan materi kemagnetan. Supaya kalian tidak bingung, kita harus tahu dulu planning kita untuk materi yang ini. Nah, pada materi yang ini kalian nantinya diharapkan bisa menganalisis medan magnet, induksi magnet, dan gaya magnet pada berbagai produk teknologi. Wah, keren banget ya tujuannya. Mudah-mudahan nyampe ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang tadi. Sebentar. Mari kita lihat slide pertama. Ini pelajaran SMP kalau kalian ingat. Jadi klasifikasi bahan magnet. Ada diamagnet, ada paramagnet, ada ferromagnet. Diamagnet itu unsur atau bahan yang kemudian tidak bisa dipengaruhi oleh gaya magnet. Tidak tertarik. Kalau kalian punya besi magnet, nggak bisa menarik timah, aluminium, emas. Kalau paramagnet itu rada-rada bisa, rada platina dan tembaga. Tapi kalau ferromagnetik, dia bahan-bahan yang sangat terpengaruhi oleh medan magnet, besi, baja, nikel, kobalt, dan kawan-kawannya. Sebagai pengingat saja. Satu lagi. Sebelum kita ke yang lain-lain, anak-anak lihat dulu supaya kalian rada semangat belajar konsep magnet ini. Lihatlah baik-baik simulasi ini. Jadi alkisah kita punya turbin seperti ini, turbin mini dalam simulatornya. Ini ada kompas untuk mendeteksi perubahan medan magnetnya, dan ini yang akan menjadi target kita. Apa yang terjadi kalau kemudian medan magnetnya berubah-ubah. Kalau ini keran saya buka, airnya nongol deras, maka dia akan memutar turbin. Karena turbinnya berputar, anak-anak, maka magnetnya ikut berputar. Karena magnetnya bergerak, anak-anak, maka di sekitarnya medan magnetnya akan berubah-ubah. Terlihat di sini kompas ikut berputar-putar. Berarti medan magnet di sini terus mengalami perubahan. Karena dia mengalami perubahan, maka kalau kita punya kumparan, akan terjadi juga perubahan arah medan magnet. Terjadilah yang namanya arus listrik. Kalau arus listrik ini disalurkan ke dalam sebuah lampu, maka lampunya nyala seperti ini. Nah, kira-kira demikian, supaya kalian ada sedikit motivasi bahwa apa yang kita pelajari itu sangat berhubungan erat dengan keseharian kita. Hingga sampai dengan rumah kalian bisa diterangi kalau malam hari, hingga sampai dengan kalian bisa cari informasi dengan mudah melalui komputer, hingga sampai dengan kalian bisa main game Mobile Legends dan kawan-kawannya. Intinya berawal dari konsep magnet dan kelistrikan hingga menjadi teknologi-teknologi canggih di zaman yang sekarang itu sebagai awal. Kita kembali lagi ke sini, anak-anak. Mana. Ini dia, mohon maaf. Nah, saudara-saudara, setelah kita kenal sama bahan-bahan yang diklasifikasikan dalam pengaruhnya terhadap medan magnet, sekarang lihatlah sini. Kita akan mempelajari terlebih dahulu medan magnet pada kawat berarus listrik. Jadi, kalau kita punya kawat, ini kawat anggaplah ya, kawatnya lumayan besar, kemudian dialiri arus listrik. Arus listriknya arahnya ke atas, ada tanda panahnya. Maka di sekitar kawat
berarus listrik ini akan muncul yang namanya medan magnet. Bagaimana kemudian perilaku dan arahnya medan magnet kalau kondisi kawatnya dialiri arus listrik arahnya ke atas? Maka yang terjadi adalah anak-anak, dia akan mengikuti kaidah tangan kanan. Lihatlah, perhatikan gambar ini. Jadi kalau kawatnya arahnya arus listriknya ke atas, maka jempol kita ada posisi di atas. Jempol kita menandakan arah arus listrik. Maka 4 jari yang lainnya itu menandakan arah arus listriknya. Jadi muter, mengitari kawat. Mengitari kawat ini. Nah, kalau digambarkan dalam konsep 2 dimensi, anak-anak, maka di sini ada titik-titik dot dan di sini ada titik-titik cross. Dot itu artinya keluar dari bidang gambar. Kalau cross berarti dia masuk dari bidang gambar. Wah, mulai bingung kan? Ya, mulai bingung pasti. Saya lihat wajah-wajah bingung kalian kalau diterawang dari sini. Nah, lihatlah gambar ini. Ini ada lingkaran, muternya ke sana, menandakan arah medan magnetnya. Yang sebenarnya secara vektor ketika di titik ini arah medan magnetnya itu keluar, dan ketika di titik sini arah medan magnetnya masuk ke dalam gambar, dalam bidang gambar. Jadi kalau di sini dilambangkan dengan cross artinya masuk, di sini dilambangkan dengan dot artinya keluar. Kira-kira demikian. Dan nilai besarnya kuat medan magnet itu menurut Paman Ørsted, medan magnet itu dilambangkan dengan huruf B. Satuannya Tesla. Dia akan bernilai berbanding dengan mu0 I, I-nya itu kuat arus, per 2 VR, dengan R adalah jarak tegak lurus ke kawat. Jadi kalau titiknya di sini, maka ini R-nya. Nah, titiknya di sini, maka ini R-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, lihatlah ini. Kalau yang ini harusnya secara 3 dimensi kalian lebih tahu. Tetapi sebelum ke penjelasan di gambar ini, anak-anak, lihat yang ini dulu. Nah, kalau yang ini simulasinya akan dengan gamblang menjelaskan ke kalian. Lihat baik-baik. Kalau tanpa arus si kawatnya 0, maka nggak ada arus. Maka kompas yang ada di sekeliling kawat akan menunjuk ke arah utara, north. Seperti itu. Tapi kalau dia dikasih arus, wah, positif, naik ke atas. Maka di titik ini arah medannya ke sana, di titik ini ke sini, di titik ini arahnya ke sini. Sesuai dengan kaidah tangan kanan. Di sini letakkan ibu jarimu, kemudian 4 jari lainnya muter. Nah, kira-kira begitu untuk menentukan kemana arah medan magnet yang disebabkan oleh kawat lurus berarus listrik. Pak, coba kalau kemudian arus listrik di kawatnya arahnya sebaliknya ke bawah. Kita geser ke sini, saudara-saudara. Oh, arahnya ke bawah. Maka medan magnetnya kebalik muternya. Maka di sini cross jadinya kalau menurut gambar tadi, dan di sini jadinya dot. Oke, kembali lagi ke sini. Maka saya sudah mengcapture-nya dan ada 2 variasi arah arus listrik. Ketika ke atas dia muternya ke sini. Tapi ketika arah arusnya ke bawah, dia muternya sebaliknya. Nah, seperti itu kira-kira medan magnet yang disebabkan oleh kawat yang dialiri arus listrik. Sekarang mari kita coba aplikasikan dalam sebuah soal. Soal ini dulu ya, yang mudah. Alkisah, anak-anak, sebuah kawat lurus yang panjang dialiri arus listrik sebesar 4 ampere. Tentukan induksi magnet di daerah yang berjarak 8 cm. Ini tak geser dulu sini. Jadi kalau hei kok nggak jalan. Oke. Kalau digambarkan, anak-anak, ada kawat berarus listrik, misalkan arahnya ke atas, arusnya bernilai 4 ampere.
maka nanti arah medan magnetnya begitu. Di sini berarti dot, dan di sini cross. Titik ujinya di sini misalnya, dan dia punya jarak 8 cm. Yang ditanyakan apa? Tentukan induksi magnetik, berarti B nya yang ditanya. Tadi di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa nilai B nya adalah ini, di mana nilai mu 0 nya adalah 4V kali 10 pangkat min 7 dikalikan I nya berapa? 4 ampere dibagi 2V, 2V nya tetap, A atau R jaraknya 8 cm. Dimana awas ini masih senti, kita harus tertib menghitungnya dalam SI, jadikan meter, jadi 0,08. Maka 2V 4V dibagi 2V jadinya tinggal 2 dikali 4 8 dibagi 8 habis. Ini 10 pangkat min 2 naik ke atas jadi 10 pangkat 2, 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat 2 jadinya 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi. Kira-kira seperti itu bentuk soal yang paling mudah. Nah, Pak, gimana? Ada bentuk soal yang rada-rada tidak mudah? Nah, ini kenapa, Pak? Karena kawatnya sudah tidak lagi sendirian, nggak jomblo kayak kalian. Kawatnya sekarang dua buah kawat diletakkan sejajar dengan arah berlawanan memiliki jarak 2 cm. Jadi antara kawat 1 dengan kawat 2 jaraknya 2 cm. Jika arus yang mengalir pada kawat sama besar 2 ampere, jadi di sini 2 ampere, di sini juga 2 ampere, maka induksi magnetik pada titik P itu di tengah-tengah, karena ini 2 maka ini 1, dan ke sini juga 1. Yang berada tepat di tengah kedua kawat tersebut adalah titik-titik. Maka kita harus hitung nilai B karena kawat pertama, ini B1. Nilai B juga di P karena kawat kedua, ini B2. Dengan cara yang sama kayak tadi, mu 0I kali 2VR atau A. Karena kawat 1 maka I nya I1, karena kawat 2 kawat 1 juga maka R nya juga R1. Masukkan angka-angkanya dapat sekian. Begitu pula untuk yang kawat 2, ini I nya I2, A nya A2, dimasukkan angkanya dapatnya sekian. Loh Pak, kok sama? Iya, I nya sama, jaraknya juga sama. Nah, sekarang tinggal gabungannya. Karena medan magnet itu besaran vektor, maka kalian harus menjumlahkannya sesuai dengan arahnya. Sekarang, untuk kawat yang pertama terlebih dahulu, kawat yang ini. Jempolnya ke atas berarti, 4 jari lainnya muter. Berarti di titik P ini, oleh kawat 1, medan magnetnya arahnya masuk ke dalam. Paham ya? Mudah-mudahan bisa kalian bayangkan. Tetapi untuk kawat yang kedua, jempolnya ke bawah arahnya. Kemudian 4 jari lainnya muter. Sehingga di titik P oleh I2 juga, itu arah medan magnetnya masuk ke dalam sama. Pak, bingung. Oke, saya gambar satu-satu. Ini kawat 1, arahnya ke atas. Titik P-nya di sini. Maka sini ibu jarimu, arah medan magnetnya tuh begitu. Tuh. Artinya ketika nyampe di titik ini arahnya masuk ke dalam. Tetapi untuk kawat 2, anggap saja lurus ya, ini I2, maka jempolnya mau ke bawah, sehingga nantinya arah medan magnetnya begini. Tuh. Artinya ketika nyampe di titik ini tetap arahnya pun masuk ke dalam. Ketika di sini arahnya keluar, di sini arahnya keluar. Sehingga dua-duanya B1 dan B2 itu arahnya sama-sama masuk ke dalam. Karena arahnya sama, maka dijumlahkan B1 ditambah B2, 4 ditambah 4, 10 pangkat 5 nya sama, jadi 8 kali 10 pangkat min 5 Weber per meter persegi atau Tesla. Nah, kira-kira seperti itu anak-anak. Untuk medan magnet
di sekitar kawat lurus dialiri arus listrik. Kita lanjutkan. Sekarang, anak-anak, kalau kemudian kawatnya tidak lurus, kawatnya melingkar, bagaimana? Nah, maka secara aturan tangan kanan dibalik, 4 jarinya menjadi arah arus listrik, sementara arah ibu jarimu atau jempolmu itu arah medan magnet. Jadi, kalau saya punya kawat melingkar seperti ini, jelung, nyambung ya. Kemudian saya aliri arus listrik arahnya ke sana, maka ketika di sini dia arahnya ke sana. Maka ibu jarimu arahkan seperti itu. 4 jarimu arahkan seperti itu muternya. Jadi kira-kira arah medan magnetnya akan naik ke atas atau turun ke bawah? Menurut aturan tangan kananmu, pasti ibu jarinya akan berada di atas, hingga arah medan magnetnya ke atas. Pak, coba kalau dibalik, kawat lurus dialiri arus listrik, tetapi arah arusnya sebaliknya, maka posisi di sini jadinya keluar. Arahkan tanganmu, maka nantinya ibu jarimu pasti akan ada di bawah, tidak di atas kayak yang ini, sehingga medan magnetnya ini arahnya ke bawah. Itu untuk aturan tangan kanan yang diterapkan pada kawat melingkar yang berarus listrik. Kalau tadi nilai medan magnetnya B sama dengan mu0 I per 2 PR, nah, sekarang nilainya adalah mu0 I dikalikan N per 2 R tanpa V bedanya. Dan ada kata N, ada lambang N. Apakah N itu? N itu adalah jumlah lilitan kawat melingkarnya. Karena kalau jumlah kawat yang melingkarnya cuma 1, berarti N-nya dianggap tidak ada, karena 1. Berapapun hasilnya ya tetap bilangan itu kan. Tetapi kalau ternyata kawat yang melingkarnya ada 2 lilitan, 3 lilitan, dan seterusnya, maka N itu adalah jumlah lilitannya. Pak, Peter bingung ya. Nanti kalau sudah contoh soal sih tidak bingung. Kita lihat ini anak-anak, contoh soalnya. Besar induksi magnetik di titik P pada gambar di bawah ini adalah titik-titik. Gambarnya seperti ini. Ada kawat melingkar di sini nih, melingkarnya. Ini nggak dihitung ya. Tetapi ini tidak satu lingkaran, boro-boro satu lingkaran, cuma setengahnya. Berarti kita punya data bahwa N-nya sama dengan setengah. Tuh. Yang ditanya di titik P, berarti ini R-nya. Seperti itu. Sudah kebayang kah? Nah, ternyata jari-jarinya adalah 40. Jadi kalau dijadikan meter dia jadi 4. Nah, kira-kira begitu. Ketika dihitung, masukkan mu0 I per 2A. Ini tuh sama dengan setengah, nak ya, 180 derajat per 360 derajat. Pak, dari mana? Karena ini tuh baru melingkar sejauh setengah lingkaran, maka dia 180 derajat. Sementara satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Jadi N-nya sama dengan setengah, sehingga di sini muncul faktor setengah. mu0-nya masukkan 4pi kali 10 pangkat min 7. Arus listriknya berapa? 2 ampere. 2A, 2 dikali A-nya tadi 4 meter. Ini kok 4 meter? 0,4, sorry. Sehingga kalau dihitung, nah ternyata hasilnya adalah 0,5 pi kali 10 pangkat min 6 Weber per meter persegi. Nah, sampai situ dulu. Sebagai oleh-olehmu, anak-anak, ada 2 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan di capture. Ini soal nomor 3. Satu lagi, soal yang ini. Silahkan di capture atau nanti Bapak postingkan di classroom. Jadi setelah menonton video ini, anak-anak, kalian sudah mempelajari medan magnet tentang 2 hal. Yang pertama,
bagaimana kemudian terjadinya medan magnet karena kawat lurus berarus listrik. Yang ini. Dan yang kedua, kalian juga sudah mempelajari munculnya medan magnet karena kawat melingkar yang dialiri arus listrik. Soal latihan yang tadi pun dua tipe, dua jenis materi yang berbeda. Soal yang nomor 3 ini tentang konsep medan magnet pada kawat lurus, sementara tugasmu yang kedua yang nomor 2 ini adalah tentang medan magnet pada kawat melingkar. Awas, hati-hati, ini berapa lilitan, berapa lingkaran. Kalau tadi setengah, kalau ini berapa lingkaran, berarti N-nya dapat berapa. Sampai situ dulu anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat dan kalian bisa mengerjakan tugasnya. Jangan sungkan, kalau butuh penjelasan lebih, minta Google Meet one by one dengan saya layani. Atau mau video callan, boleh. Mau tanya jawab via WA, nomor saya selalu open anak-anak. Sampai di situ dulu. Tetap sehat dan tetap bahagia meskipun kalian jomblo terus-terusan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.